Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih. Ya, kembali lagi kita di dalam ibadah kita saudaraku. Ya, tetap kita mau mencari Tuhan. Ya, karena hari-hari ini kita lihat saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat zaman saudaraku ada banyak begitu pertikaian. Ya, baru-baru ini kita dikejutkan saudaraku yang kekasih lewat segala musibah yang ada ya di Sulawesi saudaraku yang kekasih, yang sudah beredar di media sosial saudaraku yang kekasih. Bagaimana anak Tuhan di sana saudaraku yang kekasih mengalami suatu peristiwa yang mengerikan. Itulah saudaraku yang kekasih pertanda bahwa senantiasa dunia ini sudah semakin tua saudaraku. Untuk itu kita harus benar-benar mencari Tuhan. Hanya Tuhan yang memegang kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menolong kita dari segala hal-hal apapun juga. Supaya kita semakin berpacu untuk mencari Tuhan. Kita buka mata kita, melihat keadaan yang seperti saat ini. Dan kita akan berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang teraniaya. Supaya senantiasa Tuhan memberikan pertolongan. Haleluya, puji Tuhan saudara kekasih. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak kami, Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang selalu Tuhan Yesus mengandalkan Engkau, yang selalu menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, yang selalu kami berusaha untuk mencari perkenan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu Bapak yang baik, hanya di dalam kasih-Mu Tuhan kami boleh aman. Hanya di dalam pertolongan-Mu kami boleh hidup Bapak yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan, karena 5 menit pun ke depan tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus menyerahkan hidup kami, maka kami akan tetap terlindung dari segala hal apapun juga. Terima kasih Bapak yang baik di dalam surga. Saat ini kami mau terus Yesus berusaha untuk belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong kami anak-anak-Mu dimanapun kami semua berada, agar kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Menguatkan kami Bapakku, mengajari kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik ke depannya ini. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama Yesus kami akan terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Ya, biarlah kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan ini saudaraku, ya, yang boleh menguatkan kehidupan kita di dalam hari-hari ini saudaraku. Tanpa firman Tuhan kita tidak mampu berjalan saudaraku yang kekasih. Tapi kalau ada kebenaran firman Tuhan, maka senantiasa terangnya ajaib yang daripada Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Untuk itu kita baca kebenaran firman Tuhan kita yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Saudaraku kekasih, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Ini adalah saudara pernyataan daripada Raja Daud, saudara kekasih. Dia katakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Karena Daud tahu saudaraku, hanya senantiasa berjalan bersama dengan Yesus ada kekuatan dan keselamatan. Maka dia katakan dengan terus terang, beritahukan itu Tuhan jalan-jalan-Mu. Saudaraku kekasih, sekalipun dia sudah raja saudaraku, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya jalan-jalanku ini hidup berkenan kepada Tuhan, supaya langkah-langkahku ini senantiasa langkah-langkah yang ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari dikatakan dia di sini untuk selalu merenungkan supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang dapat kita lakukan supaya Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita, ada yang dapat kita lakukan saudaraku. Ada 3 bentuk yang dapat kita lakukan. Yang pertama saudaraku yang kekasih, kita harus orang yang rendah hati, ya. Supaya Tuhan menyatakan jalan-jalannya kepada kita, kita harus mau rendah hati. Seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini adalah tanda bukti kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mendekat Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Tidak congkak saudaraku, tidak sombong. Orang yang sombong itu saudaraku, orang yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Orang yang tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, itu adalah kategori orang-orang sombong. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau senantiasa dibentuk seluruh kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus dulu kita rendah hati, saudara yang kekasih. Ya, yang kedua, kita harus menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam saudara yang kekasih, kita ini bagaikan, ya, aku rindu akan segala kebenaran firman-Mu. Ya, aku haus akan kebenaran firman-Mu. Berarti ada senantiasa usaha. Kalau kita haus dan kita senantiasa lapar, berarti kita harus mencari.
Berarti ada senantiasa respon yang kita lakukan ke depannya itu adalah lewat kebenaran firman Tuhan. Di sini kita akan senantiasa dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau membuka firman Tuhan ini, belajar, ada rasa kehausan, ada rasa lapar, berarti ada usaha untuk mencari. Seperti saudaraku kehidupan kita ini, ketika kita lapar, kita berusaha untuk memasak. Kita berusaha untuk mengunyah dan memakan itu saudaraku supaya kenyang, supaya kita bisa kuat kembali beraktivitas. Demikian juga kalau kita kategori orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ada usaha kita yaitu membaca kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, supaya senantiasa Tuhan senantiasa menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Diajarilah kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ketika kita lapar dan haus, ketika kita membuka kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Tuhan menerangkan setiap firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Haleluya. Dalam ayat 4 dikatakan tadi di sana, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Saudaraku yang kekasih, ada jalan Tuhan ini saudaraku yang kekasih, Maka ada pujian kita berkata, saudaraku yang kekasih, dikatakan, di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, yang lebar itu jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Haleluya. Di dunia ini ada dua jalan, mana yang kau pilih saudaraku? Yang sempit, memang sesak saudaraku yang kekasih. Untuk menuju kepada kebenaran itu, untuk menuju kepada keselamatan itu, kita harus rela saudaraku berjalan di dalam segala kesempitan. Artinya dapat menguasai kehidupan kita. Kita batasi kehidupan kita dari segala kehidupan yang ada dalam dunia ini. Tetapi kalau memang jalanmu lebar saudaraku, bebas pulsa, bebas saudaraku melakukan mau kejahatan apapun kau lakukan, bebas, tidak ada larangan. Tetapi ingat, itu akan membawa engkau kepada kebinasaan. Ada saatnya saudaraku yang kekasih, maka Tuhan katakan pilih jalan yang sempit atau jalan yang luas, saudaraku yang kekasih, yang tidak ada larangan. Saudaraku, mau melakukan dosa apapun bisa, saudaraku yang kekasih, sepuas-puasnya. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih, semuanya itu ada batas. Jikalau Tuhan sudah datang kali yang kedua, saudaraku, tidak ada lagi ampun bagi mereka yang melakukan jalan yang luas itu saudaraku. Tetapi bagi orang-orang yang sempit jalannya, orang-orang yang terkadang saudaraku yang kekasih banyak tangisan saudaraku yang kekasih, itu akan senantiasa membawa kebahagiaan ke depan kita. Karena kita akan melihat Tuhan saudaraku yang kekasih. Itulah yang pertama yang dapat kita lakukan. Yang kedua, yang dapat kita lakukan supaya Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita saudaraku. Kepada yang kedua saudaraku, di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 dikatakan di sana. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Lihatlah firman Tuhan ini saudaraku, sungguh indah. Siapakah orang yang takut? Kepada orang yang takut, saudaraku, diberitahukan Tuhan jalan-jalannya, dikasih tahu Tuhan jalan-jalannya saudaraku. Kepada orang yang haus, kepada orang yang lapar, dia mau serius untuk mencari Tuhan, Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Haleluya. Rindukan hidupmu untuk mencari Tuhan, saudaraku yang kekasih. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Contoh orang yang takut akan Tuhan saudaraku, yang senantiasa ketika Tuhan berkata langsung dia lakukan, adalah Abraham. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam Kejadian 12, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Lalu Abraham, saudaraku, pergi, saudaraku, dia turuti firman Tuhan itu. Dia tidak membantah, sekalipun Abraham tidak tahu kemana, ke kota mana, ke negeri mana dia harus pergi. Tuhan tidak katakan di dalam ayat ini, pergilah kau ke kota anu. Tidak, tetapi pergilah engkau, keluarlah engkau dari tempatmu berada, dari tempat nenek moyangmu, dari tempat orang tuamu, keluar ke tempat negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham langsung mengambil posisi, langsung dia dengarkan firman Tuhan, tidak membantah, sekalipun dia belum tahu kemana yang dia tuju. Tetapi Tuhan senantiasa akan menunjukkan jalan-jalannya kepada orang yang mau. Orang yang mau, saudaraku yang kekasih. Sehingga Abraham itu, saudaraku yang kekasih, ya, menjadi bapak orang percaya. Karena kenapa? Dia tidak pernah membantah kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Dia tidak pernah tawar-menawar. Ketika juga Tuhan berkata, ketika, saudaraku, iman Abraham juga diuji. Ketika Ishak anaknya, saudaraku, yang sudah lama ditunggu-tunggu, anak perjanjian itu, ketika Tuhan berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu itu kepadaku. Abraham langsung mengambil sikap, saudaraku yang kekasih, langsung pergi membawa anaknya Abraham. Saudaraku, dia tidak pernah tawar-menawar. Soal firman Tuhan dia tidak pernah membantah. Apa yang Tuhan katakan langsung dia lakukan, saudaraku. Maka kategori Abraham ini adalah bapa segala orang percaya. Itulah bapa kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya, keturunan Abraham lah kita anak-anaknya saat ini. Ya. Jadi kalau bapak kita juga menuruti, dia tidak pernah membantah. Bagaimana mungkin kita anak-anaknya? Jika Tuhan katakan turuti jalan-jalanku, senang engkau jalan-jalanku, haus dan laparlah engkau akan firmanku. Kenapa kita harus membantah? Kenapa kita lebih suka akan segala ya glora-glora yang ada di dalam dunia ini? Kenapa kita harus lebih suka pergaulan dunia ini? Saudaraku kekasih, bersahabatlah dengan Tuhan. Saudaraku, bagaimana caranya bersahabat dengan Tuhan? Lewat kita merenungkan, lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Supaya kenapa? Supaya untuk kehidupan kita sendiri, bukan untuk Tuhan itu. Jikalau kita menurut kebenaran firman Tuhan, kita sendiri, saudaraku, yang menikmati itu. Haleluya. Jadi jangan ada orang, saudaraku yang kekasih, yang senantiasa sombong lagi, ya. Tetapi mari kenal kebenaran firman Tuhan ini. Senang engkau kepada jalan-jalannya, saudaraku yang kekasih. Berusaha engkau selagi ada waktu untuk mencari apakah demikian benar firman Tuhan ini. Selidiki firman Tuhan ini, saudaraku, ya. Jangan hanya HP, jangan hanya TV, saudaraku, yang perlu kau selidiki terus. Ya, jangan ke pesta adat, bisa kau mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Tetapi untuk membaca kebenaran firman Tuhan pun 5 menit tidak tahan. Kenapa tidak banyak orang Kristen yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan? Tidak dikasih hatinya. Ya, coba kalau kita kasih hati kita, ya, ataupun setengah jam kita membaca dalam satu hari itu, ya, begitu banyak waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam satu hari. Setengah jam pun kita kasih waktu kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita, saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana, ya, yang dapat kita lakukan supaya kita, ya, tahu jalan-jalan Tuhan kita itu. Kepada orang-orang yang tulus dan murni hatinya, di dalam Yesaya 2 ayat 3 dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya, ya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan. Ya. Kita pergi ke rumah Tuhan untuk apa? Supaya kita diajari, belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku kekasih, ya. Kita pergi ke rumah Tuhan itu bukan hal-hal yang lain, tetapi kita supaya mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya kita tahu itu bagaimana jalan-jalan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Senang kita pergi ke rumah Tuhan, senang kita ke gereja, saudaraku, karena ada di sana kehidupan yang boleh menguatkan kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, ya. Karena banyak orang lebih senang dia tidur-tiduran, banyak orang lebih senang dia ke pesta pora. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, bagaimana kita sudah belajar semalam, saudaraku, kita sudah dibeli, sudah kita dibayar lunas dengan darah anak domba Allah itu, yaitu Yesus kita Kristus. Bukan suka-suka kita lagi. Jadi mari kita lebih suka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan, mendengarkan pengajaran. Ada di sana anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan untuk mengajari kita. Ada nabi-nabi Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang memberikan roh hikmah kebijaksanaan untuk pengertian kepada kita. Haleluya. Jadi kita senang untuk belajar, senang ke rumah Tuhan. Raja Daud adalah orang yang paling senang melangkah ke rumah Tuhan. Dia berusaha untuk mendahului bagaimana kepadatan manusia, saudaraku, supaya dia cepat-cepat datang ke rumah Tuhan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Mari saudaraku, kalau dikatakan ke rumah Tuhan, kita harus bersemangat. Karena di sana ada pengajaran, karena ada di sana kehidupan yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Haleluya, saudaraku kekasih. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 25
ayat 5, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkau Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku yang kekasih, ini adalah ya suatu senantiasa ya ucapan syukur daripada Daud, saudaraku yang kekasih. Bawalah aku, ya, beritahukanlah jalan-jalanmu, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Daud berkata seperti itu, saudaraku yang kekasih, karena dia tahu hanya berjalan di dalam Tuhanlah ada keselamatan. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Maka di dalam Yesaya 8 ayat 20 mulai sampai dengan 22 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan di dalam Yesaya, orang yang tidak mencari pengajaran, baginya tidak akan pernah terbit fajar, saudaraku yang kekasih. Tidak akan ada terang bagi orang yang tidak mau mencari pengajaran. Kenapa kita harus mau belajar? Supaya fajar terbit bagi kita. Tetapi bagi orang-orang, saudaraku yang kekasih, yang tidak mau, saudaraku, ya, menerima pengajaran, baginya tidak akan terbit fajar, saudaraku. Dia bagaikan yang lalu lalang, dikatakan di sana. Lalu lalang, saudaraku, tidak ada tujuan hidupnya, saudaraku. Tidak ada kepastian kepada orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Hidupnya lalu lalang, dikatakan dalam Yesaya sana, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Tidak tahu dia kemana kepastian hidupnya. Maka banyak, saudaraku yang kekasih, kalau kita tanya, ya, seperti ada saya tanya, saudaraku, seorang ibu yang sudah tua, dan saya bertanya, Bu, kalau ibu sudah meninggal, ibu mau kemana? Saya tidak tahu. Kalau sudah mati, matilah. Loh, padahal dia adalah seorang Kristen, mulai dari sejak kecil sudah Kristen. Tidak ada kepastian. Kalau sudah mati, matilah. Kita ini tidak, saudaraku yang kekasih. Kalau kita pun mati harus masuk surga. Ada kepastian dalam hidup kita. Ada tujuan hidup kita, saudaraku. Bukan kita tidak tahu alur jalur kehidupan kita. Jikalau kita hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Itu adalah senantiasa Filipi. Dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih. Jadi, saudaraku, kalau kita mati hanya untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan. Kita ada kepastian kita, saudaraku. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Kepastian ada dalam hidup kita. Pasti aku masuk surga. Pasti aku masuk surga. Itulah tujuan hidup kita. Harus ada tujuan kita. Kalau kita pun melangkah, mau senantiasa pergi ke luar kota, ya, kalau kita tidak ada tujuan, mungkin kita akan lalu lalang berputar-putar seperti yang ada di dalam Yesaya ini, saudaraku. Tetapi kalau kita mau pergi ke suatu kota, kalau ada tujuan kita, aku mau ke kota Medan. Kita tuju ada jalan mau ke kota Medan. Demikian juga kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Kalau kita senantiasa hidup ini, saudaraku, ada tujuan kita untuk masuk surga, maka kita harus mau belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Mau diajari jalan-jalan Tuhan. Harus menurut jalan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Jangan seperti ibu yang sudah saya tanya. Sudah tua dia, saudaraku, sudah bau tanah. Tapi dia tidak tahu kalau sudah mati, matilah katanya. Tidak ada kepastian dalam kehidupannya. Ya, tetapi kita anak-anak Tuhan harus punya komitmen, punya kepastian dalam hidup ini, saudaraku. Mati untuk Tuhan. Haleluya, hidup untuk Tuhan, untuk melayani. Saudaraku yang kekasih, maka senantiasa engkau akan kategori orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku pun menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kalau kita melupakan, kita menolak firman Tuhan ini, anak-anak kita pun akan ditolak Tuhan. Dia tidak diakui menjadi anak Allah. Haleluya, tidak sembarangan menjadi anak Allah, saudaraku yang kekasih. Tetapi orang yang mau, ya saudaraku yang kekasih, bekerja keras di dalam banting tulang, di dalam pelayanan, saudaraku, di dalam melayani Tuhan. Itu adalah kategori orang-orang anak-anak Tuhan yang diberkati, sampai anak cucunya pun diberkati. Tetapi orang menolak firman Tuhan ini, saudaraku, yang menolak kebenaran firman Tuhan ini, anak-anaknya akan dilupakan Tuhan. Di dalam Hosea ini tadi yang sudah kita baca, Amsal 6 ayat 23 dikatakan dalam firman Tuhan, karena perintah itu adalah pelita dan ajaran itu adalah cahaya. Pelita, saudaraku yang kekasih, dan cahaya. Berarti ini adalah pelita dan cahaya dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Maka mari, saudaraku, supaya kita bercahaya, ya, supaya jalan kita terang sebagai pelita, ada terang dalam hidup kita. Kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, maka kegelapan yang menguasai seluruh kehidupan manusia, maka tidak ada damai. Saudaraku yang kekasih, maka pertikaian, maka merajalelalah segala dosa kalau tidak ada firman Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh mengenal kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita tahu membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang tidak kehendak Allah.
Mana jalan Tuhan dan mana yang tidak jalan Tuhan. Kita tahu karena diajari lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana mungkin kita tahu apa itu kesukaan Tuhan dan apa itu muka Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Maka di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, ayat hafalan itu saudaraku, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanmu. Maka sampai pujian berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, waktuku sesat dan hilang harapan. Saudaraku yang kekasih, firman-Mu yang menjadi kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan adalah kekuatan, pelita bagi kita, terang bagi jalan-jalan kita, supaya kita terang untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Ada banyak kegelapan. Lihatlah saudaraku yang kekasih, ya teroris pun saat ini sudah begitu merajalela. Mereka tidak ada di situ terang, kegelapan yang ada. Maka mereka tidak segan-segan untuk memotong leher orang. Saudaraku, kenapa? Iblis yang berkuasa. Kegelapan itu adalah iblis. Tetapi kita anak-anak Tuhan, tugas kita saudaraku adalah untuk memberikan terang kepada orang-orang lain, mendoakan orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang kekasih, memang sakit secara daging saudaraku, ya saudara kita saudaraku, ya dibelenggu saudaraku, mereka disiksa saudaraku. Tetapi tugas kita saudaraku, ya hanya untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan. Biarlah Tuhan membalas setiap apa yang dilakukan manusia. Hak Tuhan adalah pembalasan. Kita anak-anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh satu sama lain. Mari kita saling berdoa saudaraku yang kekasih, supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin sungguh-sungguh mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini menjadi suatu pelita bagi kehidupan kita, terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah ringkasan firman Tuhan. Walaupun sedikit saudaraku yang kekasih, tetapi kalau kita terus maju di dalam Tuhan, terus kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita menjadi kategori orang-orang yang rendah hati, sehingga Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Puji Tuhan, dimanapun kita berada, kita tutup doa ini. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa Tuhan, untuk memberikan jalan-jalan-Mu kepada kami, yang mengajari kami Bapak, bahwa kami harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, harus menyelidiki firman-Mu ini siang dan malam dalam kehidupan kami, agar kami tahu Tuhan membedakan apakah kehendak Tuhan dan apa yang tidak kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi kategori orang-orang yang diberkati Tuhan, sampai anak cucu kami pun menikmati berkat itu ya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku. Biarlah kami terus mencari kebenaran firman-Mu, supaya fajar terbit bagi kami anak-anak-Mu ini Bapak. Terpujilah Engkau dimanapun kami anak-anak-Mu berada, semuanya dalam perkenangan Tuhan. Jangkau semua anak-anak-Mu Tuhan. Berikan roh kelemah lembutan, roh senantiasa yang takut akan Tuhan. Bahkan berikan hati yang rendah untuk mereka mencari perkenangan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang transferkan seluruh kebenaran firman-Mu bagi seluruh kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Semuanya kami akan saling mendoakan, saling menguatkan Tuhan. Bahkan juga kami teristimewa berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus mengalami aniaya yang ada di Sulawesi Bapak, yang kami dengar Bapak yang baik berita di media sosial. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesusku, bahwa kematian orang-orang benar akan sangat berharga di mata Tuhan, dan Engkau akan memperhitungkan setiap perbuatan baik mereka, bahkan yang ditinggalkan Tuhan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Engkaulah penghibur yang sesungguhnya Bapak. Engkau akan senantiasa menolong Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kepadamu Tuhan Yesusku. Kami anak-anak Tuhan tidak akan gentar lagi. Kami akan senantiasa diberkati untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Jangan kalau kami semua anak-anak-Mu, jagai lindungilah kami Bapak. Terpujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami tutuplah doa kami penuh ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara kekasih. Inilah ringkasan ibadah kita. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Dukung terus pelayanan kita ini. Jangan lupa saudaraku untuk membagi kepada orang lain ataupun sahabat kita. Share saudaraku yang kekasih. Ya, puji Tuhan saudaraku. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.